Baik, Om Swastiastu. Pada hari ini, dalam mata pembelajaran desain pesan pembelajaran, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip desain pesan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan diri. Nama saya Igede Putu Krisna Dharma Saputra, NIM 2011021014, kelas A semester 3, program studi teknologi pendidikan. Yang pertama, prinsip motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Proses mendesain pesan pembelajaran mesti memperhatikan prinsip motivasi sebagai acuan keefektifan pesan yang akan disampaikan. Yang pertama, prinsip umum motivasi. A. Keingintahuan dan variasi kesan pertama memiliki peranan penting dalam mempengaruhi sikap seseorang terhadap suatu objek ataupun peristiwa. Jika stimulus berupa rasa ingin tahu, maka disajikan beberapa menit saja, maka kemungkinan besar motivasi seseorang dapat dibangkitkan. Konflik-konflik atau permasalahan juga dapat menimbulkan rasa ingin tahu. Cara menimbulkan konflik mental, yaitu yang pertama, ajukan topik-topik permasalahan. Yang kedua, gunakan fakta kontradiktif pada pengalaman masa lalu. Yang ketiga, sajikan contoh-contoh berlawanan. Yang keempat, pertentangan fakta-fakta atau opini-opini. Yang kelima, gunakan humor. Dan yang keenam, libatkan rasa misterius dengan menyajikan masalah yang belum banyak orang tahu cara penyelesaiannya. Dengan keenam hal tersebut, maka jika seseorang diberi konflik mental, akan mencerna atau menemukan cara untuk menyelesaikan suatu masalah agar meningkatkan motivasinya. Selanjutnya, ada relevansi. Relevansi adalah motivasi belajar timbul karena pembelajaran mengetahui bahwa ilmu yang dipelajari sesuai dengan tuntutan pada kehidupan di dunia nyata tersebut. Selanjutnya, cara yang dapat dilakukan dalam prinsip relevansi yaitu yang pertama, bangun hubungan antara isi belajar dengan kebutuhan di dunia nyata. Yang kedua, hubungan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembelajar. Yang ketiga, adanya penjelasan antara tujuan belajar dengan tujuan belajar pembelajar. Yang keempat, berikan pembelajar rasa kepuasan yang tinggi terhadap pengetahuan baru. Yang kelima, pergerakan suatu nilai, kegunaan, dan pentingnya pembelajaran sehingga dapat menstimulus motivasi intrinsik. Selanjutnya, ada tantangan. Pesan pembelajaran yang mengandung tantangan akan cenderung memotivasi untuk belajar. Jenis tantangan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif pembelajar. Yang selanjutnya, ada dampak positif. Motivasi akan selalu terjaga apabila usaha-usaha yang dilakukan diberikan suatu penghargaan positif. Ada 4 cara yang dapat digunakan dalam memberikan dampak positif. 4 cara yang digunakan. Yang pertama, ada gunakan kepuasan instinktif dan penghargaan positif untuk menjaga motivasi belajar. Yang kedua, berikan kesempatan kepada pembelajar untuk menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh sehingga dapat menimbulkan kepuasan diri. Yang ketiga, penghargaan yang diberikan terhadap sebuah prestasi biasanya diikuti oleh kesuksesan dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Dan yang terakhir, penghargaan dari luar dapat memperbaiki motivasi belajar materi secara berulang-ulang, sehingga akan lebih mudah untuk dimengerti. Nah, itu saja yang dapat disampaikan dalam prinsip-prinsip motivasi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.